Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Defredi Kasmedi, SPDGR. Kawan-kawan bisa panggil Bang D. Pada video kali ini, kita masih membahas materi statistika. Namun, yang sekarang tentang ukuran pemusatan data. Seperti mana biasanya, sebelum kita memulai video ini, jangan lupa klik subscribe, like, and share. Semoga dengan kita selalu menyebarkan kebaikan, maka kebaikan akan selalu mengikuti kita. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Ukuran pemusatan data, rata-rata atau mean. Nah, ukuran pemusatan data itu terdiri dari mean, median, dan modus. Nah, mean itu terbagi lagi dari rataan hitung, rataan sementara, dan rataan coding. Nah, dari rataan hitung kita akan mencari nanti ada analisis histogram dan ada analisis polygon frekuensi. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus ke mean dulu, mean atau rata-rata. Nah, ada 5 bagian yang akan kita pelajari hari ini. Rata-rata atau mean data tunggal. Nah, X garis itu artinya X bar ya kawan-kawan. Jadi rata-rata itu dilambangkan dengan X bar, sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Atau bisa disimbolkan dalam bentuk matematikanya, X bar sama dengan sigma I dari 1 sampai ke N XI per N. Nah, X itu datanya ya, XI data yang pertama, X1 data yang kedua, X2. Nah, sigma itu artinya penjumlahan. Jadi sama aja jumlah seluruh data dengan sigma XI itu ya kawan-kawan. Mari kita lihat contoh untuk mencari data tunggal. Dinas Kesehatan Provinsi Riau memiliki data umur pasien yang terinfeksi virus corona. Ada beberapa sampel pasien terinfeksi virus corona di Riau. Bantulah untuk menemukan berapa rata-rata umur pasien yang terjangkit virus corona. Nah, karena kita di musim pandemi ini, jadi Bang D mencari data, namun tidak secara keseluruhannya sama, hanya beberapa sampel saja yang Bang D ambil dari berita-berita yang ada. Sampel data 1 pasien M, 2 pasien JG, yang di dalam kurung itu adalah umurnya ya kawan-kawan. Dari data di atas dapat kita ketahui X1 63, X2 58, X3 58, X4 61, X5 54 hingga ke X10 yaitu 60. Nah, kita sesuaikan saja kawan-kawan dari sampel data yang pertama sampai yang ke-10, banyak datanya ada 10. Sigma XI sama dengan 1 sampai N, XI sama dengan 560. Artinya teman-teman, X1 tambah X2 tambah X3 sampai X10 itu jumlahnya 560. Maka X barnya sama dengan 590 dibagi 10 yaitu 59. Nah, jadi rata-rata umur pasien yang terjangkit virus corona di Riau itu adalah 59 tahun. Rata-rata atau mean data kelompok. Nah, di sini kita ada perbedaan sedikit dengan tadi. Tadi adalah data tunggal, sekarang data kelompok. Mari kita lihat rataan hitung. Ini adalah metode yang pertama ya, karena rata-rata ada 3 metode tadi. Kita lihat X bar sama dengan sigma I dari 1 sampai N FI kali XI per sigma I dari 1 sampai N FI. Nah, kalau tadi tidak ada FI nya guys, sekarang ada FI. FI adalah frekuensi kelas ke I, artinya entah kelas ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Kan berjalan tuh guys dari 1 sampai N. Oke, XI adalah titik tengah kelas ke I. Nah, artinya kelas pertama kan memiliki titik tengah, kelas kedua juga memiliki titik tengah. Ingat, titik tengah adalah yang mewakili data pada kelasnya. Ini dia guys, kita diberikan sebuah tabel distribusi frekuensi. Pertama sekali tentu kita cari titik tengahnya. Setelah itu mengalihkan FI dikali dengan XI. Kita buat lagi satu tabel. Nah, ini dia tabel FI dikali XI. Berarti 2 dikali 23 sama dengan 46. Dan begitu selanjutnya. 8 dikali 28 sama dengan 224. 9 dikali 33 sama dengan 297. Kelas terakhir 2 dikali 48 sama dengan 96. Nah, ingat di sini ada sigma FI dikali XI, maka semua FI dikali XI itu kita jumlahkan. Hasilnya kita dapatkan 1020. Nah, ini sigma FI 30 dan ini sigma
FI dikali XI 1020, sehingga kita dapat menghitung rataan hitungnya. Ini dia. Oke. Maka X bar sama dengan 1020 dibagi 30 sama dengan 34. Rata-rata mean data kelompok. Nah, ini metode yang kedua, yaitu rataan sementara. Nah, apalagi ya guys, prinsipnya sama dengan rata-rata sebelumnya. Cuman ada perbedaan. Rataan sementara ini kita baca dulu ya. X bar sama dengan X bar S tambah sigma I dari 1 sampai R dikali FI kali DI per sigma I sama dengan 1 sampai R dikali FI. Ini kita ada tabel distribusi frekuensinya. Untuk kita akan menggunakan tabel distribusi frekuensi. X bar S ini adalah rata-rata sementara yang kita tentukan guys. Nah, kita tentukan dari titik tengah. X rata-ratanya sama dengan 38, karena 38 di antara sini ya guys. Nah, ini tengah-tengah, boleh juga nanti 33, tapi sekarang kita coba dulu 38. Selanjutnya, apa itu DI? DI adalah XI dikurang X bar S, atau titik tengah dikurang dengan rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya kita yang tetapkan ya, 38. Oke, kita buat deh tabel XI nya kalau gitu. Nah, ini dia guys. Maka di sini adalah rata-rata sementara yang kita pilih. Ini dia. Berarti nanti XI ini dikurang dengan X bar S, rata-rata sementara 28 juga dikurang 38. Kita lihat. Nah, ini dia. 38 dikurang dengan 38 0, 23 kurang 38 negatif 15, 28 kurang 38 negatif 10, 33 kurang 38 negatif 5, 38 kurang 38 0, 43 kurang 38 5, 48 kurang 38 10. Sudah kita dapatkan. Selanjutnya adalah FI dikali DI. FI dikali DI, ingat ini FI dan ini DI, berarti 6 dikali 0, berarti hasilnya 0. Oke, begitu juga 2 dikali dengan negatif 15, berarti hasilnya negatif 30. Begitu seterusnya. 8 kali negatif 10 negatif 80, 9 kali negatif 9 negatif 45, 2 kali 10 20, 3 kali 5 15. Nah, kita tinggal cari sigmanya atau jumlah dari FI kali DI. Sigmanya 120. Berarti sigma FI DI sama dengan 120 dan X bar S sama dengan 38 ditambah negatif 120 per 30. Nah, 38 tadi kita tentukan dari titik tengah, maka X barnya sama dengan 34. Selanjutnya, rata-rata atau mean data kelompok dengan metode ketiga, yaitu metode coding. Nah, metode coding ini juga menggunakan rata-rata sementara. Di sini perbedaannya tadi adalah tadi FIDI, sekarang FICI, dan di sini ada dikali P. P ini merupakan panjang kelas. Oke, mari kita lihat. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi yang sama dengan yang tadi, yang sebelumnya. Rataan sementaranya kita buat 33. Kan tadi sudah 38. Sekarang kita coba 33. Ini ada di kelas ini adalah titik tengah dari kelas yang ketiga. Sekarang kita lihat panjang kelasnya ada 5, yaitu 21 sampai 25 itu adalah 5. Nah, selanjutnya XI titik tengah ya kawan-kawan. Sekarang kita ambil X rata-ratanya 33. Next, coding kenapa 0, min 1, min 2 di kelas yang kita ambil sebagai rata-rata sementara ini, maka kelas ini akan kita kode dengan 0, dan sebelumnya kita kasih negatif 1, sebelumnya negatif 2, jika ada di atasnya lagi maka negatif 3, dan ke bawahnya kita kasih 1, selanjutnya 2, habis itu 3, kalau ada lagi berarti 4, kalau ada lagi berarti 5. Nah, ini sesuai dengan ini, ada 3 setelah rataan sementara, maka 1, 2, 3. Ada 2 sebelum rataan sementara, maka akan menjadi negatif 1 dan negatif 2. Ini kodenya, kode kelasnya yang kita berikan. Selanjutnya, dari rumus ini kita dapat FI dikali CI. Artinya, FI, frekuensi kelas ini, akan dikali dengan kode di kelasnya. Nah, kita sediakan tabel. 9 dikali 0, 0, 6 dikali 1, 6, 3 dikali 2, 6, 2 dikali 3 juga 6. Nah, di atas ini 2 kali negatif 2 negatif 4, 8 kali negatif 1 negatif 8. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita cari sigmanya. Sigmanya itu ini dia, udah kelihatan ya, 6. Oke, kita udah dapat, artinya sigma FICI nya 6, sigma FI nya 30, dan P nya ada 5. Maka kita coba masukkan X bar sama dengan 33 ditambah
6/30 kali 5, maka X bar sama dengan 34. Nah, teman-teman simak nggak tadi? Metode coding, metode rataan sementara, dan rataan hitung mendapatkan nilai yang sama. Kenapa ada metode coding dan rataan sementara? Nah, untuk memperkecil angka-angka yang akan kita kalikan. Nah, coba kalau tadi rataan hitung 2 dikali 23. Sekarang 2 hanya dikali dengan negatif 2, 9 dengan 0. Nah, ini adalah cara atau metode yang mempermudah cara kerja kita. Oke, kita lanjutkan menganalisis mean atau rata-rata dari histogram. Nah, kalau sebelumnya kita mencari rata-rata atau mean dari tabel distribusi frekuensi, sekarang kita akan mencari nilai rata-rata dari histogram. Nah, jangan lupa kita menggunakan rata-rata hitung. Nah, ini ada X bar sama dengan rumus rata-rata hitung FI dikali XI per FI. Nah, sigmanya ini diingat ya. Next, ada histogram. Di bawah ini adalah tepi bawah dan tepi atasnya, dan di atasnya adalah frekuensinya. Titik tengah kelas pertama yaitu 10,5 ditambah 20,5 dibagi 2, maka dapat titik tengahnya 15,5. Kelas kedua 20,5 ditambah 30,5, maka dapatnya 25,5. Nah, caranya gimana tadi? 60,5 ditambah 70,5 dibagi 2, itu titik tengahnya. Oke, next, frekuensi kelas pertamanya 6, kelas keduanya 12, kelas ketiga 25, 18, 14, dan 5. Nah, jumlahnya adalah 80. Teman-teman boleh bantu hitung di rumah, atau Bang B hilaf, boleh masuk nanti di komentar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas video kita. Oke, selanjutnya adalah FI dikali XI. Nah, setelah kita ada FI, ada XI, maka kita cari FI dikali XI. Nah, ini dia 6 dikali 15,5, 93. Selanjutnya 12 kali 25,5, dan sampai F6 dikali X6. Hasilnya sigmanya adalah 3210. Maka kita dapat mencari rata-rata dari histogram ini. Nah, 3210 dibagi 80 sama dengan 40,125. Kalau mau dibulatkan jadi bisa 1,3, dan kalau dibulatkan satu angka belakang koma 4 berarti 40,1. Nah, ini adalah rata-rata dari histogram. Ingat ya teman-teman ya, tentukan dulu XI nya, FI nya ada nampak di atas ini, dikalikan XI dikali FI, ini ada tabelnya, dijumlahkan baru dibagi. Oke, selanjutnya adalah menganalisis mean dari poligon frekuensi. Nah, ini adalah gambar poligon frekuensinya. Perhatikan di bawah ini adalah 35,5, 45,5, 55,5, 65,5 adalah titik tengah. Yang di atas ini 2, 3, 5, 14, 24, 20, dan 12 ini adalah frekuensinya. Nah, ini yang masih harus diingat ya, rumusnya X bar sama dengan FI kali XI per FI. Nah, oke, titik tengahnya udah ada di sini ya guys, langsung aja kita salin. Nah, ini dia X1, X2, X3 sampai X7 nya. Selanjutnya FI nya juga udah ada, tinggal kita salin ke sini. Nah, tinggal kita kalikan. Ya, jumlahkan dulu FI nya 80. Selanjutnya FI kali XI 2 kali 35,5 71, 3 kali 45,5 136,5, dan seterusnya sampai F7 kali X7. Nah, berarti FI kali XI nya sama dengan dijumlahkan 6070. Nah, X barnya 6070 dibagi 80, 75,875. Nah, ini nilainya berbeda karena memang data poligon, data histogramnya berbeda. Nah, ini dia pembelajaran statistika yang sekarang telah sampai di ukuran pemusatan data. Maka next video adalah media. Nah, semoga video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman semua, dan di akhir nanti jangan lupa di subscribe, like, and comment. Semoga Bang Deo semakin semangat membuat video pembelajaran dan kualitasnya juga semakin baik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.